Sahabat Kompas, Senin 8 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN dimulai. Pertemuan pertama adalah pertemuan para duta besar atau wakil tetap negara-negara anggota untuk ASEAN dan dilanjutkan dengan pertemuan para pejabat tinggi atau SOM. Pertemuan pejabat tinggi dan para duta besar ini membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi para pemimpin ASEAN dalam KTT kali ini. Salah satu dokumen yang sedang dibahas dan akan diadopsi dalam KTT kali ini adalah dokumen terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan dokumen terkait perlindungan pekerja migran di saat krisis. Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo menekankan bahwa perdagangan orang adalah isu yang sangat penting bagi Indonesia. Indonesia menjadi negara terbesar korban tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran hak-hak pekerja migran. Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik. Dan juga pada 5 Mei yang lalu, otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia, juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, dan 143 diantaranya adalah dari Indonesia. KTT besok, Selasa 9 Mei 2023, akan dilanjutkan dengan pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota-anggota ASEAN. Pertemuan itu membahas agenda-agenda dan dokumen-dokumen yang sudah disepakati dalam pertemuan para duta besar negara anggota ASEAN dan Senior Official Meeting atau SOM. Selain itu, di sela pertemuan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengikuti pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN. Di dalam KTT kali ini juga dibahas peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Secara prinsip, Timor Leste telah diterima sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya, Timor Leste perlu memenuhi beberapa syarat agar menjadi anggota penuh ASEAN. Saya Krismada dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, melaporkan.